Hai guys, welcome to Rizka's Daily. Orang bisa dikagumi dan dihormati karena kata-kata. Orang bisa dijauhi dan dibenci karena kata-kata. Kita bisa memiliki pergaulan yang sehat karena kata-kata. Sebaliknya, kita bisa terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat karena kata-kata. Bahasa akan membentuk perilaku kita. Disadari atau tidak, setiap kata-kata yang kita keluarkan tuh mengandung banyak sekali makna. Kata-kata yang tepat jika dikeluarkan dengan cara yang benar, maka akan mendatangkan cinta, uang, rasa hormat dari orang-orang sekitar. Sebaliknya, kata-kata yang benar tetapi cara mengucapkannya yang salah, maka akan mendatangkan perselisihan, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kata-kata yang dikeluarkan dari mulut orang-orang sekitar itu akan sangat besar dampaknya. Anak yang terlahir dari keluarga yang terjaga kata-katanya, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah mengumpat, tidak pernah lepas dari maaf, terima kasih, minta tolong, tidak pernah mencaci maki orang lain, bahkan dia tidak pernah melihat orang tuanya berantem. Bukan karena orang tuanya tidak pernah berantem, tapi orangnya itu tahu untuk tidak berantem di depan anak-anaknya. Insya Allah anak itu akan menjadi anak yang tersopan santun, selalu positif, dan insya Allah masa depannya pun akan terjaga. Berbeda dengan anak-anak yang dari kecil dia sudah mendengar orang tuanya berkata kasar, dia sudah mendengar lingkungannya selalu saling mencaci, dia tidak pernah mendengar kata maaf, minta tolong, terima kasih. Bahkan kata-kata kotor itu menjadi hal yang lazim di keluarganya. Maka anak-anak yang lahir dari lingkungan itu akan sulit sekali berkembang. Karena setiap hari mereka mendengar dan menyerap hal-hal yang negatif. Kata-kata itu adalah energi yang selalu mengelilingi diri kita setiap hari. Namun seringkali kita menganggap kata-kata itu adalah hal yang remeh, dan kita gagal memahami pengaruhnya yang sangat dalam. Misalnya ketika seseorang berulang kali untuk mengucapkan kata-kata seperti saya tidak bisa, saya tidak mampu, kita ini orang rendahan dan pastinya nggak bakalan bisa, dan yang lain-lain. Kata-kata itu tidak akan menghilang begitu saja, tapi justru kata-kata itu akan selalu bergema, akan terus melekat di otak kita, dan perlahan akan mempengaruhi keyakinan dan pikiran kita. Alam bawah sadar kita akan selalu merekam apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Dia tidak bisa membedakan mana hal yang baik dan hal yang buruk, tapi dia hanya bisa menerima apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Dan benar-benar itu yang dipercayainya. Seorang ilmuwan dari Jepang telah meneliti efek-efek itu terhadap air. Dia melakukan serangkaian percobaan di mana air-air tersebut dimasukkan ke dalam botol, dan di dalam botolnya itu disimpan pesan-pesan yang berbeda. Sebagian botol itu diberi pesan-pesan yang positif seperti kamu pasti bisa, aku mencintaimu, dan sebagainya lagi diberikan pesan-pesan yang negatif seperti aku membencimu, aku ingin membunuhmu, aku tidak bisa. Kemudian tetesan air dari botol-botol itu dibekukan dan dibentuk menjadi kristal seperti kepingan salju, dan hasilnya sangat di luar dugaan. Kristal yang dibentuk oleh air yang di dalamnya terdapat pesan-pesan yang negatif itu justru memiliki bentuk yang lebih bagus, lebih geometris, lebih indah, dan lebih estetis. Sedangkan kristal yang dibentuk oleh air yang di dalamnya terdapat pesan yang negatif itu memiliki bentuk yang kacau dan tidak seragam. Selain itu, ilmuwan ini juga bereksperimen antara air yang didoakan dengan air yang tidak didoakan. Dan hasilnya air yang didoakan terbentuklah kristal yang sangat bagus. Ini berarti lingkungan di sekitar kita ya, termasuk tubuh kita, yang dimana tubuh kita tersusun dari 70% air, bisa menangkap dan merespon kata-kata dari orang lain. Bila kita menginginkan bunga mawar, pasti kita harus menanam bunga mawar. Bila kita menginginkan buah semangka, pasti juga kita akan menanam buah semangka. Kita tidak akan bisa mendapatkan bunga mawar jika kita menanam bunga melati. Kita tidak bisa mendapatkan pohon rambutan jika kita menanam biji kaktus. Dengan kata lain, kita tidak akan bisa mendapatkan kehidupan yang positif apabila hal-hal atau ucapan yang kita keluarkan adalah hal yang negatif. Kita tidak bisa mendapatkan kemenangan apabila kita selalu membicarakan kekalahan. Kita tidak akan mendapatkan berkah yang berlimpah kalau kita selalu bicara ini tidak akan pernah cukup. Saya tidak bisa, saya pasti kalah. Jika kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah hal yang buruk, maka kita juga akan mendapatkan hal yang buruk. Jadi jangan pernah remehkan kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang kita ucapkan. Selalulah mengeluarkan kata-kata yang positif, baik itu di lingkungan keluarga, teman-teman, maupun interaksi sosial kita. Mari mulai membentuk keyakinan dan menata ulang alam bawah sadar kita seperti kita menempel hal-hal ataupun kata-kata positif di dinding kita ataupun di cermin. Karena kan di cermin setiap kita berkaca pasti kita akan melihat tulisan tersebut. Ketika kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan, lebih baik diam daripada harus mengeluarkan satu kata pun. Ketika macet, jangan mengeluh. Marah, tahan amarahmu. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak berkenan, berpikirlah 1000 kali untuk berkomentar.
Untuk kita semua yang sering berkomentar tentang kebencian di media sosial, mulai sekarang stop. Karena kata-kata kebencian itu tidak akan berubah apapun. Tapi sebaliknya, ketika kita menggunakan doa kita untuk mendoakan orang-orang yang tidak adil terhadap kita, orang-orang yang menzalimi kita, maka kata-kata itu akan sampai ke Allah. Dan Allah akan berubah semuanya karena kata-kata. Kalau sudah keluar, dia akan menetap menjadi energi dan berpengaruh dalam waktu yang sangat lama. Saat berinteraksi dengan orang lain, pilihlah percakapan yang membangun. Kata-kata adalah benih yang selalu kita tanam setiap hari. Dan ketika kita mengisi batin kita dengan penuh kebaikan, dia akan tumbuh menjadi bunga-bunga yang sangat indah. Kata-kata tidak hanya mencerminkan apa yang ada dalam diri kita, tetapi kata-kata juga bisa mengubah batin kita secara total. Dengan kita memilih kata-kata yang positif dan selalu memikirkan bahwa kita akan bahagia, itu artinya kita sedang mempersiapkan hidup kita yang jauh lebih bahagia. Jagalah selalu kata-kata yang keluar dari mulut kita, karena kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak hanya mencerminkan siapa diri kita, tapi kata-kata itu akan menjadi cerminan seperti apa kehidupan kita yang akan datang. Jadinya berhati-hatilah dalam berkata dan selalulah keluarkan kata-kata yang positif. Maybe that's all for me. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video.